Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dengan anggota Fathia Arifah, Saidil Mifdal Ramadana, dan saya sendiri Laura Masyita. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan hasil analisis mengenai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM di Provinsi Jawa Timur, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah indikator yang menggambarkan kualitas hidup masyarakat dari sisi pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Di Jawa Timur, capaian IPM antar kabupaten dan kota berbeda-beda, sehingga penting untuk melihat apa yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Dalam penelitian ini, kami menganalisis 3 faktor, yaitu persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah, dan akses sanitasi layak. Melalui ketiga variabel ini, kami ingin melihat bagaimana pengaruhnya terhadap IPM dan aspek mana yang perlu diperkuat untuk meningkatkan pembangunan manusia di Jawa Timur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Fathia Arifah. Selanjutnya adalah data dan metode. Pada penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan utama untuk menguji hubungan sebab akibat dan pengaruh antar variabel secara statistik. Data yang kami gunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik dan mencakup seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur. Kami membagi variabel menjadi 2 kelompok. Yang pertama, variabel dependent atau variabel terikat, yaitu indeks pembangunan manusia. Dan kami menganalisis 3 variabel independen yang diduga mempengaruhinya, yaitu persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah, dan akses sanitasi layak. Untuk menganalisis hubungan antar variabel tersebut, kami menggunakan metode regresi linier berganda. Sebelumnya, kami juga melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang kami gunakan adalah valid dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara statistik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Pada tahap awal analisis, kami melakukan statistik deskriptif untuk mendapatkan gambaran umum mengenai kondisi data di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Pertama, kita lihat variabel target kita, yaitu IPM. Nilai IPM memiliki rata-rata atau median berada di angka 73,91, dengan nilai terendah 66,19 dan nilai tertinggi mencapai 84. Yang kedua, untuk persentase penduduk miskin. Nilai minimumnya adalah 3,31% dan maksimumnya adalah 21,76%. Kesenjangan yang besar ini mengindikasikan bahwa disparitas kemiskinan antar wilayah di Jawa Timur masih menjadi isu krusial yang perlu ditangani. Yang ketiga, variabel harapan lama sekolah yang memiliki rata-rata atau median sekitar 13 tahun. Ini berarti secara rata-rata, penduduk di Jawa Timur diharapkan menempuh pendidikan hingga lulus SMA atau setara. Dan yang terakhir, untuk akses sanitasi layak. Dengan rata-rata aksesnya cukup tinggi di angka 84,59%. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk sudah memiliki akses sanitasi yang memadai. Selanjutnya, untuk melihat hubungan awal antar variabel sebelum masuk ke model regresi, kami menggunakan heatmap korelasi, seperti yang terlihat pada visualisasi ini. Heatmap korelasi menunjukkan hubungan antar variabel dalam penelitian. IPM tampak memiliki korelasi positif dengan harapan lama sekolah dan akses sanitasi layak, yang menandakan bahwa peningkatan kedua faktor tersebut cenderung diikuti dengan peningkatan IPM. Sementara itu, IPM berkorelasi negatif dengan persentase penduduk miskin, sehingga wilayah dengan kemiskinan lebih tinggi cenderung memiliki IPM lebih rendah. Pola warna pada heatmap memudahkan untuk melihat kekuatan hubungan antar variabel secara visual. Selanjutnya, untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel secara lebih detail, kami menyajikan 3 scatter plot.
Yang pertama adalah IPM dengan persentase penduduk miskin. Titik-titik data menunjukkan pola menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Ini adalah bukti visual yang sangat jelas dari korelasi negatif yang sudah kita lihat di heat map. Daerah yang persentase penduduk miskinnya tinggi memiliki IPM yang rendah dan sebaliknya. Yang kedua adalah IPM dengan harapan lama sekolah. Titik-titik data menunjukkan pola meningkat dari kiri bawah ke kanan atas. Ini menunjukkan korelasi positif yang kuat, di mana peningkatan harapan lama sekolah berkorelasi dengan peningkatan nilai IPM. Dan yang ketiga, IPM dengan akses sanitasi layak. Serupa dengan HLS, pola ini juga menunjukkan hubungan positif. Daerah dengan akses sanitasi layak yang lebih tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saidul. Baik, selanjutnya ada model regresi. Berdasarkan hasil estimasi, diperoleh model regresinya tuh Y sama dengan 34,4662 kurang 0,3653 ppm tambah 2,6034 HLS tambah 0,1038 ASL. Model regresi yang terbentuk menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki arah pengaruh yang konsisten dengan teori. Persentase penduduk miskin memiliki koefisien negatif, yang berarti kenaikan tingkat kemiskinan akan menurunkan IPM. Sebaliknya, HLS dan akses sanitasi layak pengaruh positif, sehingga peningkatan kedua variabel tersebut mendorong kenaikan IPM. Nilai intercept sebesar 34,4662 menunjukkan nilai dasar IPM ketika seluruh variabel bebas bernilai 0. Lalu ada uji asumsi klasik. Yang pertama, uji asumsi normalitas. Didapatkan p-value-nya sebesar 0,2104, yang berarti data berdistribusi normal dan asumsi normalitas terpenuhi. Asumsi yang kedua, homokedastisitas. Didapatkan p-value-nya tuh 0,9143, yang berarti ragam galat homogen dan asumsi homokedastisitas terpenuhi. Selanjutnya ada asumsi autokorelasi. Didapatkan p-value-nya tuh 0,1465, yang berarti tidak terdapat autokorelasi dan asumsi autokorelasi terpenuhi. Asumsi yang terakhir adalah asumsi multikolinearitas. Didapatkan X1-nya tuh sebesar 2,05074, X2 1,814462, dan X3-nya tuh 1,644814. Dan dapat dari kesimpulan, tidak terdapat multikolinearitas dan asumsi multikolinearitas terpenuhi. Kemudian ada uji serempak, uji parsial, dan koefisien determinasi. Uji serempak didapatkan p-value-nya tuh dengan nilai 8,266 16, yang berarti seluruh variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Uji parsial terhadap B1 didapatkan nilainya tuh 3,628931E04, yang berarti X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Selanjutnya, uji parsial terhadap B2 didapatkan p-value-nya itu sebesar 5,652900E07, yang berarti X2 berpengaruh signifikan juga terhadap variabel Y. Terakhir, uji parsial terhadap B3 didapatkan p-value-nya itu sebesar 1,173391E03, yang berarti X3 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Koefisien determinasi yang didapatkan adalah 0,8708, yang berarti 87,08% variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan layak dan signifikan. Ketiga variabel bebas yaitu persentase penduduk miskin, harapan lama sekolah atau HLS, dan akses sanitasi layak berpengaruh signifikan terhadap IPM Provinsi Jawa Timur.
baik secara serempak ataupun parsial. HLS dan akses sanitasi layak memiliki pengaruh positif, sehingga peningkatan kedua variabel ini dapat mendorong peningkatan IPM. Sebaliknya, persentase penduduk miskin berpengaruh negatif, di mana kenaikan tingkat kemiskinan menurunkan capaian IPM. Model regresi memiliki nilai R kuadrat sama dengan 0,8708, yang berarti 87,08% variasi IPM di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut. Tingginya nilai R kuadrat menandakan bahwa model cukup kuat dalam menggambarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi IPM. Secara keseluruhan, hasil ini menggarisbawahi pentingnya penguatan sektor pendidikan, peningkatan layanan sanitasi, dan pengurangan kemiskinan dalam upaya peningkatan kualitas pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Timur. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan memberikan gambaran mengenai aspek yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan pembangunan manusia. Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.